Perkenalkan, nama saya Erinda Resa Celedela, NIM 3 digit terakhir 162. Rickettsiosis adalah kumpulan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari keluarga Rickettsia. Bakteri ini menjadi penyebab demam non-malaria terbanyak kedua setelah dengue. Di Indonesia sendiri, Rickettsiosis ini sudah ditemukan sejak tahun 1900-an. Salah satu penyakit yang ditimbulkan adalah murin tifus. Tingkat paparan populasi juga cukup tinggi. Berdasarkan tes IgG, prevalensi pasien dengan IgG sebesar 30,8%. Dan berdasarkan seroprevalensi menunjukkan paparan di Jakarta 6,5%, Lampung Utara 29%, Malang 34,7%, Pulau Gak Papua 2,1%, dan Semarang 24,04%. Berdasarkan penelitian dari Lokida dan kawan-kawan, Rickettsiosis menjadi penyebab demam akut pada 10,6% pasien rawat inap. Namun, tidak satupun dari mereka didiagnosis Rickettsiosis. Gejala Rickettsiosis seperti demam, pusing, dan mual atau muntah memang sulit dibedakan dengan penyakit lain yang menyebabkan demam akut di daerah endemis. Oleh sebab itu, kami mengangkat topik Rickettsiosis dengan harapan tulisan ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal Rickettsiosis dan tata laksananya. Perkenalkan, nama saya Melia, NIM 3 digit terakhir 242. Selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari Rickettsiosis. Yang kedua, bagaimana epidemiologinya. Yang ketiga, bagaimana etiologinya. Yang keempat, bagaimana patogenesis. Yang kelima, bagaimana clinical manifestation dari Rickettsiosis. Yang keenam, bagaimana diagnosis dan diagnosis bandingnya. Dan yang ketujuh, bagaimana pelaksanaan dan upaya untuk pencegahannya. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari Rickettsiosis. Yang kedua, untuk mengetahui epidemiologinya. Yang ketiga, untuk mengetahui etiologi. Yang keempat, untuk mengetahui patogenesis. Yang kelima, untuk mengetahui clinical manifestation. Yang keenam, untuk mengetahui diagnosis dan diagnosis bandingnya. Yang ketujuh, untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya pencegahannya. Selanjutnya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, studi project ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa ada Rickettsia sebagai salah satu penyebab demam akut dan memberikan informasi mengenai tata laksanaannya. Dan untuk yang manfaat praktis bagi pembaca, itu dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk penambahan wawasan mengenai Rickettsia dan cara penata laksanaannya. Untuk mahasiswa, dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman mengenai Rickettsiosis dan cara pelaksanaannya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelyn Andriana Prijadi dengan 3 digit NIM terakhir 129, dan saya akan menjelaskan mengenai definisi Rickettsiosis. Rickettsiosis ini merupakan penyakit infeksi zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia yang merupakan bakteri gram negatif. Faktor dari penyakit ini adalah arthropoda seperti kutu, tungau, dan caplak. Rickettsia ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan arthropoda. Terdapat 3 jenis Rickettsiosis, yaitu yang pertama Spotted Fever Group, Typhus Group, dan Scrub Typhus Group. Kasus terbanyak di Indonesia adalah murin typhus yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia typhi. Onset dari penyakit ini adalah mendadak, dan manifestasi klinis yang ditemukan adalah menggigil, sakit kepala, lemas, dan demam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, epidemiologi Rickettsia menyerang manusia hingga menyebabkan demam. Berbagai jenis demam yang disebabkan oleh Rickettsia yaitu Spotted Fever Group yang disebabkan oleh Rickettsia yang menginfeksi berbagai macam spesies kutu di seluruh dunia. Satu kutu tidak hanya berfungsi sebagai vektor tetapi juga sebagai inang, di mana prevalensi kutu yang terinfeksi Rickettsia bervariasi tergantung pada vektor yang mempengaruhi kemampuannya bertahan hidup pada inang. Selanjutnya, ada Mediterranean Spotted Fever ditemukan pada wilayah Eropa, Afrika, dan Asia, dikenal sebagai banyak nama seperti Martiala Fever, Kenyatic Typhus, dan Astrakhan Spotted Fever yang disebabkan oleh Rickettsia connori yang terinfeksi oleh Rickettsia sanguineus. Selanjutnya ada Rocky Mountain Spotted Fever, adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh Rickettsia yang dilaporkan bahwa di bagian Amerika Serikat awal ditemukan pada perbatasan pegunungan Rocky. Pada tahun 1950-an ditemukan antibiotik, lalu angka orang yang mengidap penyakit ini menurun drastis. Orang yang sering terpapar anjing dan tinggal di daerah pegunungan atau rumput tinggi lebih berisiko terkena infeksi. Baik, perkenalkan nama saya Ananda dengan 3 digit terakhir 86. Jadi sebagai orang mungkin masih jarang atau belum pernah mendengar dengan istilah Rickettsiosis, karena di Indonesia sendiri screening dan penelitian tentang penyakit ini itu masih sangat jarang dan belum banyak yang melakukannya.
Rickettsiosis atau bahasa alumni tifus itu merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia, di mana Rickettsia ini sebetulnya merupakan bakteri gram negatif yang memiliki sifat parasit obligat intraseluler yang berbentuk koko bali, tidak berflagel, dan berukuran kecil, di mana ukurannya 0,3 sampai 0,5 kali 0,8 sampai 2,0 mikrometer. Bakteri itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok basal ancestral, kelompok spot fever, kelompok tifus, dan kelompok transnasional. Semua kelompok bakteri Rickettsia ini kecuali kelompok basal ancestral itu memiliki patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Kenalkan, nama saya Niko Mangdia Astuti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya akan menjelaskan bagian patogenesis. Jadi Rickettsiosis itu ditularkan melalui gigitan dan kotoran kutu atau tunggal yang terinfeksi oleh bakteria dari jenis Rickettsia, Oriensia, Anaplasma, dan beberapa jenis lainnya. Pertama, bakteri akan masuk melalui port di entra, yaitu kulit, dan menyebar melalui aliran darah untuk menginfeksi sel endotelium, pembuluh darah, baik di kulit, otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati, dan saluran pencernaan, serta organ-organ lainnya. Selanjutnya, perakatan bakteri akan menginduksi terjadinya fagositosis. Namun di dalam sel endotel tersebut, bakteri ini berhasil untuk melewati proses fagosom sehingga bakteri tidak terhidrolisis oleh lisosom dan dapat melakukan replikasi melalui pembelahan binar di sitoplasma sel. Selanjutnya, bakteri akan keluar meninggalkan sel endotel yang terinfeksi dengan mekanisme yang berbeda-beda, dan pada beberapa spesies mekanismenya masih belum jelas. Ilustrasi pada gambar menunjukkan bakteri Rickettsia prowazekii keluar dengan cara melisiskan sel, sementara Rickettsia rickettsii diekstruksi dari sel melalui filopodia yang merupakan asosiasi filamen aktin, dan Oriensia sutsugamushi dia keluar membentuk tunas melalui membran sel. Ledakan sel endotel ini merupakan peristiwa patologis yang dapat menyebabkan cedera pada jaringan endotelium dan sel otot polos pembuluh darah yang terinfeksi. Cedera ini akan memberikan efek secara klinis dengan hilangnya cairan intravaskuler ke dalam sel jaringan, ekstraseluler di sekitarnya, menurunkan perfusi atau aliran darah ke organ, dan gangguan pada jaringan sekitar pembuluh darah yang rusak, misalnya ensefalitis, pneumonitis, dan hemoragi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Angga Prawira Surya Putra dengan unit NIM terakhir 204. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari Rickettsiosis. Nah, Rickettsiosis ini terbagi menjadi 3 golongan utama, yaitu spotted fever, typhus group, dan scrub typhus. Nah, gejala yang ditandai dengan spotted fever ini seperti demam yang disertai bintik-bintik pada kulit. Nah, suhu yang tercatat itu sebesar 37,7 sampai 40,5 derajat Celcius. Gejala klinis non spesifiknya serupa dengan flu, demam, batuk, nyeri abdomen, nyeri punggung. Nah, penyakit Rickettsiosis ini bervariasi dari yang parah hingga yang ringan. Tingkat kematiannya itu sebesar 2% sampai 30%. Sekian, terima kasih. Saya Azarovana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Diagnosis utama dari Rickettsiosis menggunakan metode serologi, yaitu IFA. IFA merupakan metode untuk mendeteksi antibodi yang terikat pada antigen Rickettsia yang dipasang pada kaca objek. Selain IFA juga bisa dilakukan uji polimerase chain reaction atau PCR untuk mendeteksi sejumlah spesies Rickettsia dari darah tepi, plasma, jaringan, dan usapan yang ditimbulkan dari dasar eskar yang mengalami ulserasi. Untuk diagnosis bandingnya, ada gastroenteritis virus, infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia, infeksi saluran kemih, sepsis bakterial non-rickettsia, TTP, serta vaskulitida idiopatik. Perkenalkan, saya Coko Resi Krisnadewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Saya akan menjelaskan tata laksana Rickettsiosis. Di layanan kesehatan tingkat dasar, yang pertama kenali tingkat keparahan penyakit dan berikan doksisiklin. Yang kedua, rujukan ke layanan kesehatan sekunder atau tersier apabila terjadi komplikasi. Untuk demam lebih dari 5 hari harus diberikan. Untuk orang dewasa, doksisiklin 200 mg terbagi dalam 2 dosis atau azitromisin 500 mg dosis tunggal. Nah, untuk anak-anak juga diberikan doksisiklin atau azitromisin. Kemudian untuk wanita hamil berikan azitromisin 500 mg dalam dosis tunggal selama 5 hari. Perkenalkan, nama saya Komar Sapina Dwasa, NIM 3 Lalu untuk tata laksana selanjutnya, yaitu yang pertama ada perawatan tingkat sekunder dan tersier, di mana perawatannya sama seperti pelayanan kesehatan primer tapi dalam kasus yang tidak rumit. Akan tetapi jika perawatan kasusnya itu rumit, dapat diberikan doksisiklin intravenous 100 mg 2 kali sehari dalam 100 ml salin normal yang diberikan sebagai infus selama 30 menit dan diikuti terapi oral untuk menyelesaikan 7-15 hari terapi.
Lalu jika tidak dapat diberikan doxycycline, dapat diberikan azithromycin, di mana azithromycin dapat diberikan secara intravenus dengan dosis 500 mg dalam 250 ml salin normal, diberikan selama 1 jam sehari dalam 1-2 hari, lalu diikuti dengan terapi oral untuk melengkapi selama 5 hari terapi. Lalu selanjutnya ada chloramphenicol. Nah, chloramphenicol juga diberikan secara intravenus dengan dosis 50-100 mg per kilogram per hari dengan dosis 6 jam, diberikan dalam infus dengan waktu 1 jam, lalu diikuti dengan terapi oral dalam untuk melengkapi 7-15 hari terapi. Perkenalkan, nama saya Vinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Adapun upaya pencegahan riketsiosis, pertama, menggunakan pakaian pelindung seperti pakaian lengan panjang, kemeja, celana, kaos kaki, dan sepatu dan ujung tertutup. Kedua, penggunaan permetrin pada pakaian efektif dalam mencegah gigitan kutu selama bekerja di luar ruangan. Ketiga, lakukan pemeriksaan terhadap lingkungan sekitar termasuk hewan peliharaan apakah ada yang memiliki kutu. Keempat, apabila akan menghilangkan kutu yang menempel baik pada hewan peliharaan, lebih baik gunakan penjepit daripada dipegang secara langsung. Kelima, untuk melindungi hewan peliharaan dari kutu, dapat diberikan produk pengendalian ektoparasit yang disetujui dokter hewan. Keenam, gunakan produk yang dapat mencegah kutu selama berada di luar ruangan. Ketujuh, bila memungkinkan untuk membatasi diri terhadap paparan yang memiliki kutu dan hewan terinfeksi. Selanjutnya, saya Ivan Najinta Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 052 akan membacakan kesimpulan dari student project kali ini. Pertama, riketsiosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang disebarkan melalui arthropoda. Kedua, berdasarkan epidemiologi, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan atau rumput tinggi lebih beresiko terkena infeksi riketsiosis. Ketiga, etiologi dari riketsiosis yaitu adalah bakteri gram negatif rickettsia. Keempat, patofisiologis dari riketsiosis yaitu awalnya bakteri masuk melalui kulit atau port di entry, lalu menyebar ke aliran darah dan berdekatan dengan membran sel, melewati fagosem dan bereplikasi. Kemudian bakteri akan keluar dari sel melalui mekanisme yang berbeda-beda. Kelima, clinical manifestation dari riketsiosis yaitu contohnya adalah demam dan ruam. Keenam, diagnosis dari riketsiosis dapat menggunakan metode serologis. Diagnosis banding dari riketsiosis salah satu contohnya adalah infeksi saluran pernafasan atas. Ketujuh, tata laksana dari riketsiosis dapat menggunakan terapi antibiotik. Lalu upaya pencegahan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan pakaian lengan panjang. Selanjutnya, itu adalah saran. Untuk saran yang diberikan adalah peninjauan lebih lanjut perlu dilakukan mengenai golongan dari riketsiosis, faktor resiko, dan juga diagnosis banding untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.